Selamat berjumpa lagi Ibu Bapak dan Saudara semua. Shalom. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik berkat pemeliharaan dan kasih Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Ferdi dari GKI. Ini adalah renungan dengan tema kasih yang dihambur-hamburkan berdasarkan Injil Matius pasal 26 ayat 6 hingga 13. Saudara, pamer diri atau flexing menjadi semacam gaya sebagian orang untuk menunjukkan bahwa dirinya hebat, kaya, banyak hartanya, dan sebagainya. Tujuannya hanya mencari pujian dan decak kagum dari orang-orang sekitarnya. Di tengah dunia yang sedang dihimpit oleh kesulitan ekonomi, banyak pengangguran, banyak kaum miskin. Suatu kali Yesus sedang berada di Betania di rumah Simon si Kusta. Lalu datang seorang perempuan padanya membawa sebuah botol minyak wangi yang mahal harganya. Lantas dia menuangkan minyak itu di kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk makan. Melihat perbuatan itu, para murid menjadi marah. Mereka berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan harga yang mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tetapi Yesus tahu pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia sudah melakukan perbuatan yang terbaik untukku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu ada padamu dan bersamamu. Dengan mencurahkan minyak ke tubuhku, ia sudah membuat sesuatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara, kisah pengurapan minyak di Betania ini juga diceritakan oleh Markus dan Yohanes di dalam kitabnya. Kisah di dalam Injil Markus hampir sama persis dengan kisah di dalam Injil Matius. Sedangkan Yohanes menambahkan informasi bahwa perempuan yang mengurapi Yesus adalah Maria, saudara perempuan Marta dan Lazarus. Lukas tidak menceritakan kisah ini. Yang dia ceritakan adalah pengurapan di rumah Simon orang Farisi. Bandingkan Lukas pasal 7, 36 hingga 50. Di dalam kisah Lukas, perempuan yang mengurapi kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya adalah orang yang dikenal sebagai pendosa. Menjadi pertanyaan di sini, apakah kisah di dalam Injil Lukas itu adalah kejadian yang sama dengan apa yang diceritakan oleh Matius, Markus, dan Yohanes? Di dalam kedua kasus, nama tuan rumahnya adalah Simon. Walaupun di dalam Injil Lukas dia disebut Simon orang Farisi, dan di dalam Matius dan Markus dia disebut Simon si Kusta. Dalam Injil Yohanes, nama tuan rumah sama sekali tidak disebutkan. Kisahnya seolah-olah terjadi di rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Saudara, Simon adalah nama yang sangat umum pada zaman itu. Paling sedikit ada 10 Simon di dalam Perjanjian Baru dan lebih dari 20 nama Simon di dalam kitab sejarah yang ditulis oleh Yosefus, seorang ahli sejarah Yahudi. Kesulitan yang terbesar untuk mengidentifikasi kisah-kisah Lukas dan ketiga penulis Injil yang lain adalah bahwa menurut Lukas, perempuan itu adalah seorang pendosa. Tidak ada tanda atau indikasi bahwa dia adalah Maria dari Betania. Namun intensitas Maria terhadap Yesus begitu besar karena dia pernah jatuh dan tenggelam cukup dalam. Lalu Yesus menyelamatkan keluarganya. Nah, apapun jawaban atas pertanyaan identifikasi ini, seperti yang Tuhan Yesus sendiri katakan, ini adalah kisah tentang sesuatu yang indah. Di dalamnya terbungkus kebenaran yang sangat berharga nilainya. Mari coba kita perhatikan apa saja pesan atau pelajaran yang kita dapat petik dari kisah ini. Yang pertama, kisah ini menunjukkan kasih yang diberikan secara berlimpah ruah, bahkan diboroskan sedemikian banyak. Perempuan itu mengambil barang miliknya yang paling berharga, lalu menuangkannya atas kepala Tuhan Yesus. Perempuan Yahudi memang sangat suka akan minyak wangi. Mereka sering membawa sebuah botol atau buli-buli pada zaman itu yang berisi minyak wangi dan dikarungkan pada lehernya. Markus dan Yohanes menulis bahwa minyak wangi itu dapat dijual seharga 300 dinar. Bandingkan Markus pasal 14 ayat 5, Yohanes pasal 12 ayat 5. Artinya, botol minyak wangi itu bernilai hampir sama
dengan upah buruh harian selama 1 tahun penuh. Minyak wangi yang semahal itu diberikan oleh perempuan itu kepada Yesus. Dia memberikannya sebab itulah harta yang paling berharga yang ia miliki. Kasih yang sejati tidak pernah menghitung-hitung untung rugi. Kasih sejati tidak pernah berpikir untuk memberi sesedikit mungkin. Kerinduan kasih adalah memberi sebanyak-banyaknya. Kita masih belum dapat menjadi orang Kristen yang sejati apabila kita selalu berpikir memberikan kepada Tuhan dan gerejanya sesedikit mungkin. Yang kedua, kisah ini menunjukkan bahwa ada saatnya ketika akal sehat itu kalah. Di dalam peristiwa ini suara akal sehat berkata, sungguh betapa borosnya. Dan memang tidak diragukan lagi bahwa itu sungguh benar. Tetapi ada suatu perbedaan besar antara ekonomi akal sehat dan ekonomi kasih. Akal sehat tunduk pada perintah supaya berhati-hati, tetapi kasih tunduk pada perintah hati. Di dalam hidup ini ada tempat yang sangat luas bagi akal sehat, tetapi ada saatnya ketika hanya pemborosan kasih sayang dapat memenuhi tuntutan kasih. Kisah ini menunjukkan bahwa kesempatan terbaik untuk menyatakan kasih kepada orang lain adalah ketika ia masih hidup, ketika ia masih ada bersama-sama dengan kita. Saya pernah melihat ada orang yang mengadakan upacara pemakaman untuk orang tuanya atau kekasihnya dengan sangat mewah. Apa artinya itu semua? Toh yang sudah meninggal tidak dapat lagi melihat atau merasakannya. Jadi ketika para murid bersungut-sungut dan merasa keberatan atas perbuatan perempuan tadi, Yesus malah berkata sambil membela perempuan itu, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik bagiku. Sebab dengan mencurahkan minyak itu kepada tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Saudara, melalui kisah ini Tuhan mengajak kita untuk melakukan kepada orang lain yang terbaik sekarang juga. Jangan menunda-nunda lebih lama lagi, sebab belum tentu masih akan datang kesempatan yang sama. Saya merasa bersyukur kalau dapat mengunjungi dan mendoakan anggota yang sakit, entah di rumah atau di rumah sakit. Sebaliknya saya merasa sangat menyesal jika kesempatan itu lewat, tidak akan pernah kembali. Tentulah perbuatan perempuan itu terhadap Tuhan Yesus sangat jauh berbeda motivasi dan alasannya. Saudara, marilah kita hidup saling mengasihi, saling membantu sekarang juga. Jangan menunda-nunda. Amin. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar dan renungkan, ya Tuhan. Sebagai umat-Mu, kami diajar untuk mengasihi tanpa menghitung-hitung untung rugi. Sebab kasih yang sejati adalah kasih yang mengasihi dengan sepenuh hati, dengan pengorbanan yang penuh. Pada saat ini kami juga mau mendoakan mereka yang lemah dan sakit, ya Tuhan. Berkatilah perawatan yang diberikan, jamahlah tubuh yang sakit, dan berilah kekuatan bahkan kesembuhan kembali. Kami mendoakan keluarga yang kehilangan orang-orang terkasih. Berilah kekuatan dan penghiburan sejati kepada mereka. Kami mendoakan gereja-gereja-Mu di mana saja, agar terus bergiat melayani dan bersaksi demi nama-Mu. Kami mendoakan juga pemerintah kami yang berada dalam masa transisi. Biarlah proses itu berjalan dengan baik dan lancar. Jauhkan semua ancaman dan potensi konflik dari bangsa kami. Tuhan, dengarkanlah doa kami. Demi Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda boleh meneruskannya kepada orang lain, dan Anda tidak perlu minta izin dulu pada saya. Tuhan memberkati saudara.